kamu merasa apa-apa di dalam hidupmu itu nggak ada yang benar, nggak ada yang beres kayak begitu ya. The Nine of Swords itu juga identik dengan overthinking guys. Aduh, udah umur 35 belum punya rumah. Aduh, udah umur 27 belum punya mobil. Teman aku udah pada punya 3 mobil loh gitu. Kredit semua lagi. Nggak bercanda. Aduh, udah umur 26 kok belum punya suami, belum menikah. Aduh, kenapa ya belum stabil dalam hal keuangan, masih belum bisa terjamin ke depannya. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel. Bersama aku Ray, your tarot reader. Oke. Ini adalah momen-momen special reading guys. Dan hari ini adalah special reading terakhir untuk bulan Maret 2023 ya. Karena besok aku mau libur. Oke. Dan tanggal 16 kita akan mulai dengan love reading atau energy update untuk romance di 2 minggu terakhir Maret untuk couple ya. Jadi hari ini adalah special reading yang terakhir. Aku ada upload 2 video guys untuk hari ini. Yang pertama adalah energy untuk third party ya, energy update untuk third party, dan yang kedua tentang Hello My Soul. Oke. Yang sedang kalian tonton saat ini adalah Hello My Soul. Oke. Hello My Soul ini jarang-jarang keluar guys. Ada apa? Oh, The Sun, The Queen of Wands, karena soulnya baik-baik saja ya. Kita akan intip kondisi soul kolektif guys untuk bulan Maret 2023 ya. Aku bicara ke all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Karena bicara ke banyak orang, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Readingan ini bersifat general, bisa tentang apa saja ya. Bisa tentang romance nantinya, bisa tentang relationship with family member atau friendship, bisa juga tentang karir, bisa tentang keuangan. Just take how it resonate to your personal life, oke? Aku akan ambil 10 kartu guys. 6 kartu pertama akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir akan aku bahas di video extended ya. Kalau kamu merasa ini adalah readinganmu, resonate dengan apa yang aku sampaikan, this is your soul story, oke? Ini adalah cerita jiwamu, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe yang penting kamu ketahui mengenai jiwamu di bulan Maret 2023 ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Oke, kita segera mulai saja. Sudah mulai terasa bergerak-gerak. Apa yang bergerak-gerak? Ada deh. Oke. Kita akan mulai dari oracle dulu guys. Oracle ini baru guys, brand new. Apa namanya? Apa ya? Gak tahu deh. Tapi baru datang tadi. Aku mau pakai yang ini dulu. Kayaknya seru guys. Warnanya pinky gitu. Aku nggak suka pink sih guys, tapi this is so interesting ya. Oke, kita segera mulai saja. Hello my soul, halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign. Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Hello my soul for March 2023. Thank you. Oh, kita akan ambil 2 kartu sebagai clue untuk readingan ini guys. Petunjuk kira-kira kemana readingan ini akan mengarah. Yang pertama, belum, hampir tapi belum. Nah itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan aku bisa menggunakan oracle ini dengan baik. Doakan aku teman-teman. Kenapa? Karena sebentar ya, masih double. Satu saja dong. Oke, ini dia. Yang pertama adalah gratitude rampage. List 10 things you are thankful for.
buat daftar 10 hal yang kamu syukuri di dalam hidupmu di bulan Maret ini guys. Gak usah diingat-ingat yang lama-lama. Di bulan Maret ini saja ya. Bulan Maret itu udah tanggal berapa? Tanggal 14 hari ini saja. Sulit pasti ya untuk membuat hal yang perlu kita syukuri. Kenapa? Karena kita banyak kan mikir yang gak enaknya, yang gak perlu disyukurinya. Bangun pagi tuh gak pernah ada yang syukur, jarang banget ada yang bisa bersyukur kalau bangun pagi masih bernafas katanya. Karena ketika kita tidur kita berpindah ke dimensi yang lain. Banyak yang bilang seperti itu, tubuh tetap di tempat tidur tapi jiwa entah kemana. Jadi sering sekali ada orang yang mati dalam keadaan tidur itu ya kayak gitu guys, jiwanya lupa pulang ke tubuhnya, kayak begitu. Banyak yang percaya. Makanya bangun pagi itu sebenarnya kita tuh perlu bersyukur. Oh my god, thanks God, masih di sini toh napas gua, kayak begitu ya guys. Tapi banyak orang yang nggak bisa bersyukur. Kenapa? Karena dia langsung mengingat, oh hari ini ke kantor, di kantor banyak kerjaan, di kantor bakalan diomelin bos lagi. Aduh, belum lagi teman sebelah gua di kantor nyebelin banget mukanya. Setiap kali gua lihat pengen gua tonjok sama sandal begitu, tapi nggak bisa. Jadi banyakan menggerutunya atau banyakan hal-hal yang nggak enaknya gitu, dan kita lupa tentang cara bagaimana bersyukur ya. Dan di readingan Hello My Soul kali ini kamu disuruh buat 10 daftar yang perlu kamu syukuri. Kalau di daftar kedua kamu udah di nomor 2 kamu udah itulah ciri-cirinya kamu memang sulit untuk bersyukur ya guys, lambat untuk bisa berterima kasih atas hal-hal baik atau kelimpahan yang diberikan Tuhan di dalam hidupmu. Oke. Dan yang kedua adalah remove the limiting labels you are wearing. Berarti banyak di antara kalian yang menganggap diri kalian terbatas. Aku kurang cantik, mataku kurang belok, tinggiku kurang, aku kurang langsing, posturku kurang mantep, kecerdasanku kurang oke, pengalamanku kurang banyak. Kurang. Kurang itu adalah simbol dari limitation atau keterbatasan ya. Itu yang sering kita fokuskan. Kita sering fokus dengan keterbatasan, tidak memfokuskan tentang kelebihan ya. Sama seperti grateful tadi atau bersyukur tadi, lebih sering melihat yang mengerikan atau yang menyedihkan di dalam hidup daripada berterima kasih atas hal-hal baik yang kita dapatkan setiap hari. 10 daftar mengenai hal baik atau hal yang perlu disyukuri, dan 10 daftar mengenai yang menurutmu membatasi kehidupanmu saat ini. Yang membatasi atau 10 daftar yang membatasi kehidupanmu itu di remove, dibuang, dan 10 hal yang perlu kamu syukuri itu dipahami guys secara menyeluruh dan baik, detail kayak begitu ya. Itu akan membantu your soul to be grateful in this March dan di waktu-waktu berikutnya ya. Hidup perlu disyukuri katanya. Mari kita lihat, emang kenapa sih? I call upon the Almighty God, I call upon the Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading for all zodiac signs. Hello my soul. Hoops. Knight of Swords, mengejar sesuatu yang terus berlari darimu. Oke. Nine of Swords, yang jelas soul yang akan resonate dengan readingan ini sedang sedih guys, karena lihat perempuan ini menangis dan di atas ada 9 burung gagak hitam yang siap untuk menghajar dia. Makan tuh cewek, dan nangis tuh tak lagi mati itu, makan kayak begitu ya. Gagak ini atau burung pemakan bangkai gitu deh ya, jangan gagak. Burung pemakan bangkai ini akan mengintai. Begitu kamu jeblet jatuh, mereka akan langsung mulai patuk. Ada bahaya yang mengintaimu saat ini. I don't like this statement, tapi itu yang harus aku sampaikan. The cross atau yang menjadi challenge-nya adalah the Four of Wands. Ya. Recent past, the Strange. Near future, the Ten of Pentacles. Five of Pentacles, Nine of Wands, Seven of Cups, the Fool. Oke, mari aku lihat dulu guys. Sebelum kita lanjutkan dengan klarifikasi, aku mau make clear dulu sedikit. Oke, the Nine of Swords di cross dengan the Four of Wands. Ya.
Kamu merasa apa-apa di dalam hidupmu itu nggak ada yang benar, nggak ada yang beres kayak begitu ya. Dan the nine of swords itu juga identik dengan overthinking, guys. Aduh, udah umur 35 belum punya rumah. Aduh, udah umur 27 belum punya mobil. Teman aku udah pada punya 3 mobil loh gitu. Kredit semua lagi. Nggak bercanda. Aduh, udah umur 26 kok belum punya suami, belum menikah. Aduh, kenapa ya udah umur 37 tahun saat ini tapi belum stabil dalam hal keuangan, kerjaan juga masih mocok-mocok gitu ya guys, masih belum bisa terjamin ke depannya. For your information, untuk kalimat yang barusan ini tidak ada yang terjamin guys. Emang apa sih yang bisa kamu jamin di dunia ini? Kamu ASN saat ini begitu terjamin sampai di hari tua, masa? Yakin? Kamu kerja di perusahaan besar saat ini yang stabil keuangannya, maka kamu terjamin sampai di hari tua, masa? Yakin? Kamu bertanya, udah coba? Oke, out of the topic. Tapi yang pasti tentang kestabilan, menurutmu hidupmu nggak stabil saat ini karena Four of Wands ini tidak muncul. Tidak muncul dalam keadaan tegak, munculnya dalam keadaan miring. Ya, itu yang membuat kamu overthinking. Ketika Four of Wands datang dalam keadaan tegak, itu artinya semuanya berjalan dengan baik. Pondasinya kokoh, keadaannya stabil. Itulah yang kamu inginkan saat ini, oke? Tapi keadaannya belum seperti itu. Atau bisa jadi sebenarnya kamu sudah stabil, tapi kamu tidak bisa melihat kestabilanmu saat ini. Let's see. Karena ini katanya kamu tipe orang yang kurang bersyukur, dan kamu selalu menganggap dirimu terbatas. Itu kata kartu ini guys, don't kill me, okay? I'm just the messenger. Aku hanya kurir penyampai pesan, jangan bunuh penyampai pesannya ya. Siapa yang kamu bunuh? Jangan membunuh siapa-siapa guys, dosa. Kita langsung klarifikasi saja, dimulai dari the Five of Wands. Angels upon the Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. From Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Hello my soul, the Five of Wands. Kamu galau tingkat naga saat ini ya guys. Galau tingkat naga. Ada kamu ingin membuat keputusan, ditunda. Kamu pengen begini, ditunda. Karena memang kegalauanmu itu yang di Maret ini sedang menguasaimu. Oke. The Three of Pentacles, Seven of Wands, Seven of Swords, King of Wands. Ada sebuah standar tentang kehidupan di dalam pikiranmu ya, mengenai orang yang istimewa atau orang yang kamu ingin wujudkan atau kamu ingin menjadi seperti dia begitu ya. Karena ada figur King of Wands yang muncul di sini, baik dari sisi pekerjaan, karirnya mungkin, atau dari sisi fisiknya, atau dari sisi kemapanannya. Just take how it resonates. Tapi nggak kunjung-kunjung terwujud di dalam hidupmu ya guys. Tidak bisa terwujud. Aku melihat banyak pilihan yang diberikan ke kamu, tapi karena kamu fokusnya mengenai kehidupan yang ideal versimu, kamu kayak skip semua pilihan. Kamu tuh kayak pakai kacamata kuda guys. Kacamata kuda itu akan hanya selalu melihat ke depan, tidak bisa lihat kiri kanan ya. Sementara hidup ini kan fluktuatif. Kita harus bisa lihat peluang kanan kiri untuk bisa mewujudkan keinginan kita. Bisa jadi jalannya mungkin tidak sama, tapi tujuannya sama. Bisa jadi kamu memilih jalan yang lurus gampang untuk mencapai impianmu, tapi yang ditawarkan ke kamu adalah ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan kemudian akan tetap sampai di impianmu atau di titik tujuanmu itu. Tapi kamu nggak mau lihat yang kiri kanan tadi. Kamu selalu melihat ke depan dengan kacamata kuda kamu tadi ya. Nah, itu yang terlihat di sini. Kita teruskan center of the reading. Kamu kayak dikejar-kejar waktu gitu. Siapa yang ngejar kamu guys? Karena aku ngeliat ada orang kayak terburu-buru banget. Semuanya serba terburu-buru. Jodoh terburu-buru, karir terburu-buru, finansial terburu-buru gitu. Kayak lagi mengejar-ngejar, kayak yang udah kena deadline. Emang siapa sih yang bisa ngasih deadline ke kamu guys dalam hidupmu? Orang tua. Kamu ini udah umur 35 masih belum menikah, mungkin begitu orang tua bilang. Jadi kamu merasa di deadline gitu ya. The Four of Pentacles, The Hermit, The Strange, Ten of Wands. Iya, yang aku lihat di sini memang seperti ada yang menyuruh kamu
dulu ya guys, udah cukup lama mengajari kamu tentang standar hidup yang harus dicapai. Bahkan kamu tidak paham dengan standar tersebut. Entah kenapa bisa ada standar seperti itu. Boro-boro kamu menyukai standar itu, tapi dari dulu udah diajarkan. Misalnya, nanti nak, ketika kamu lulus SD, kamu harus masuk SMP favorit. Setelah lulus SMP favorit, harus masuk SMA favorit. Setelah lulus SMA favorit, harus masuk perguruan tinggi favorit. Semuanya harus favorit gitu. Favoritnya dari sisi apa? Dari sisi orang, bukan dari sisi kamu. Karena itu beda. Mungkin fakultas favorit kamu adalah ilmu bahasa, sastra Mandarin misalnya begitu. Tapi no, nggak boleh. Kamu harus masuk kuliah dengan favorit versi orang. Apa itu versi orang favorit? Kedokteran misalnya, kayak begitu. Dan kamu jadi masuk kedokteran. Pada sebenarnya kamu sukanya sastra Mandarin. Dari dulu guys, dari dulu itu yang terjadi pada soulmu yang aku lihat di sini. Sehingga kamu nggak tahu apa yang mau yang kamu inginkan. Eh, eh, apakah itu bisa kamu raih atau tidak? Apakah itu benar atau enggak? Kamu nggak tahu. Ada, tapi kamu nggak tahu apakah itu bisa diwujudkan atau apakah itu sesuatu hal yang baik, hal yang buruk, hal yang tepat untuk diusahakan. Kamu nggak tahu. Terlalu banyak faktor eksternal gitu ya yang mempengaruhi perjalanan hidupmu di sini, sehingga kamu banyakkan bingungnya guys. Let me clarify the two of swords. Thank you. Ace of Pentacles, Knight of Cups, dan kemudian the Three of Wands. Oke, beberapa di antara kalian kayak ada yang sedang bingung saat ini apakah akan menikah dulu atau karir dulu begitu ya guys. Karena ini general reading kan banyak ceritanya. Ada yang kebingungan apakah akan mewujudkan harapannya dulu sesuai dengan yang dia inginkan, atau mewujudkan seperti kayak keinginan duniawi gitu ya. Maksudnya yang ditargetkan oleh dunia ke dia, bukan keinginan dia guys, tapi yang ditargetkan oleh dunia ini ke dia. Itu yang menjadi pergumulan karena the Two of Swords ya. Apakah kau akan mewujudkan keinginanku pribadi atau mewujudkan seperti apa keinginan dunia ini untuk aku lakukan, kayak begitu. Kenapa bisa ada keinginan dunia? Yang kamu pahami saat ini itulah faktor eksternal tadi guys. Itulah yang mendidik kita dari dulu seperti apa harusnya hidup ya. Standar-standar itulah yang membuat kita itu kayak mengkotak-kotakkan dunia ini. Cantik itu harus tinggi, cantik itu harus putih. Itulah standar-standar dunia. Cantik itu harus yang hidungnya mancung, cantik itu yang harus badannya langsing. Ganteng itu harus yang bodinya keren, kekar. Ganteng itu harus yang wajahnya berkarakter. Ganteng itu yang harus tingginya, tubuhnya tinggi, kayak begitu. Itulah standar-standarnya dunia ini yang kemakan olehmu saat ini, yang sudah mengkonsumsimu saat ini, sehingga kamu bingung menentukan apakah akan meraih keinginanmu atau mewujudkan keinginan dunia ini yang harus kamu lakukan. You need enlightenment. The Eight of Wands yang aku lihat di sini seperti banyak hal yang tidak kamu pahami dan kamu pengen tahu. Dan kamu nggak tahu bertanya ke siapa. Itu yang paling sulit guys. Kalau tadinya ini masalah hukum, kamu tinggal tanya ke ahli hukum begitu ya. Tapi karena ini masalah dunia, kamu nggak tahu, aduh tanya ke siapa gitu. Belum lagi kalau kamu dikelilingi oleh orang-orang yang standarnya dunia begitu ya. Oke. Six of Wands, Nine of Wands, dan kemudian the Five of Pentacles. Kamu hanya ingin hidupmu itu bisa kamu nikmati, kamu enjoy begitu ya. Kalaupun kamu tahu bagaimana caranya menikmati hidup versimu, banyak di antara kalian yang akan terganggu dalam menikmati begitu mendengar pendapat orang lain, kayak begitu guys. Karena ada Five of Pentacles di sini, kemungkinan besar ini adalah pikiran-pikiran negatif yang muncul atas
keraguanmu tadi kan, the two of swords kan antara mewujudkan keinginanmu atau mewujudkan keinginan dunia ini kayak begitu. Kalau kamu mewujudkan keinginanmu, kamu takut dengan serangan dari luar ya. Kalau kamu mau stand up for yourself, kamu takut bakalan dibully oleh dunia ini kayak begitu. Dunia ini jangan pikir jauh-jauh banget guys. Bisa jadi keluarga kamu, bisa jadi keluarga kamu, bisa jadi pasanganmu, bisa jadi sahabatmu, bisa jadi saudara-saudaramu. Kamu hanya ingin melakukan sesuatu yang berbeda seperti yang kamu inginkan, tapi sulit kiranya. Itulah yang membuat kamu selalu merasa dirimu nggak cukup guys. Ya, center of reading ini kan the nine of swords crossed by the four of wands. Kamu selalu merasa dirimu nggak stabil, apa-apa nggak tepat begitu ya. Even kerjaan mungkin idaman bagi banyak orang, tapi kamu merasa kamu mengerjakan hal yang tidak kamu sukai. Setiap hari kamu bekerja itu seperti di neraka guys. Mulai dari kamu masuk ke kantormu yang super megah itu sampai nanti jam pulang jam 5 sore, kamu tuh merasa kayak 8 atau 9 jam ada di neraka kayak begitu. Itu terjadi karena kamu mengerjakan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Kamu melakukan sesuatu di luar dari passionmu, dari panggilanmu. The Five of Wands. Banyak di antara kalian yang merasa sangat terbatas sekali kalau mau mewujudkan keinginan kalian itu guys. Ya, the two of swords tadi yang based on your emotion tentunya ya, yang bukan seperti tuntutan dunia gitu. Kayak nggak mampu lah Rey gitu, kayak nggak bisa dalam keadaanku yang seperti sekarang. Aku ini udah 15 tahun misalnya ya guys kerja di perusahaan ini begitu, dan sekarang kamu bilang aku untuk mewujudkan passionku, let's say misalnya yang adalah seorang guru guys, mengajar gitu ya. Niat kamu itu pengennya mengajar aja gitu sebenarnya. Sementara saat ini kamu terjebak jadi budak korporat yang menjual sesuatu yang sebenarnya kamu nggak suka guys. Apaan sih barang yang dijual ini, aduh dasar sampah begini aja dijual-jual begitu. Tapi karena gajinya gede begitu ya, dan kemudian keren posisinya, pendapat orang keren karena kamu bekerja di situ, kamu tuh kayak takut. Apa nanti kata orang kalau misalnya aku resign dari situ dan kemudian aku jadi guru SD misalnya contohnya begitu ya. Kamu mau ngejar passionmu tadi, itu membuat kamu selalu merasa terbatas. Tapi sebenarnya kamu nggak pernah terbatas guys. Dari readingan ini kamu tidak terbatas. Kamu hanya tidak mau keluar dari pembatasmu. Dan Nine of Wands ini adalah blockage, blokir. Kamu mensabotase dirimu dengan pikiran negatif tentang ketakutan mengenai pendapat dunia ini kalau kamu keluar dari yang sedang kamu kerjakan atau yang sedang kamu lakukan di dunia ini saat ini. Kamu punya kesempatan untuk keluar dari the Nine of Swords dengan cara remove the limit tadi katanya, menghilangkan semua pemikiranmu tentang batasan-batasan yang diterapkan padamu atau kelemahan-kelemahanmu ya, yang membuat kamu tidak bisa dengan mudah bergerak. Itu harus dibuang. Bagaimana cara membuangnya? Kamu harus cari tahu dulu. That's why di awal aku bilang tulis 10 hal yang perlu disyukuri dan tulis 10 hal yang menurutmu adalah penghalang atau penghambat dalam hidupmu. Penghalang itu yang nanti kamu buang setelah kamu dapatkan 10. Di bulan Maret ini ada kesempatan untuk mewujudkan your passion, keinginanmu guys. Oke. Kayaknya aku lihat Ten of Pentacles deh. Iya. Ten of Pentacles. Double card itu artinya emphasize, penekanan tentang power. Wow. Kamu punya sumber daya, kamu punya kemampuan, kamu punya tenaga, kamu masih punya nyawa kayak begitu ya guys. Kamu masih punya kekuatan untuk mewujudkan yang kamu inginkan. Oke. Silakan kamu tulis daftar tadi yang kamu syukuri di dalam hidupmu yang bisa kamu gunakan untuk melepaskan limit atau pembatas tadi. Let's say misalnya
Kita ambil contoh ya tentang orang yang kerja sebagai budak korporat dan kemudian mau jadi guru kayak begitu. Guru itu guru SD lagi di desa tertinggal lagi karena itu panggilanmu menurutmu begitu. Dan kemudian aku masih punya otak misalnya ya, tulis daftarnya yang disyukuri. Aku bersyukur karena masih punya otak, masih punya kemampuan untuk mengajar anak SD. Berarti limit atau pembatas yang membuat kamu ragu untuk mewujudkan impianmu sebagai guru SD tadi satu sudah hilang. Kenapa? Kamu punya otak. Kamu mampu. Kamu bisa mengajari 1+1 berapa D, 2+2 berapa D, I, N ini, BU, DI, Budi. Kamu masih punya itu. Jadi hal yang kamu syukuri akan bisa membuat kamu membuang keterbatasanmu. Semua yang kamu syukuri bisa kamu buat membuang keterbatasanmu yang tujuannya adalah untuk mewujudkan impianmu. Your passion. Begitu kamu bisa melakukan itu, the Ten of Pentacles, wish fulfilled. Jiwamu sehat kembali. Kalian tahu apa masalah orang dengan mental illness guys? Kamu tahu yang kamu buat itu merusak keadaan kondisi mental gua. Itu alasan sebenarnya situasinya yang menjadikan seperti itu. Tapi ada triggernya dan kemudian mulai disalahkan. Sebenarnya kayak misalnya di kantor ini ada berantem sama teman aku toksik banget, teman satu kantorku divisi ini begitu. Dia yang membuat mental illness aku di pekerjaan ini. No, suasana kamu kerja itu yang membuat mentalmu sakit. Datanglah triggernya, ya, dan kamu menyalahkan dia. Nggak usah terlalu dalam jauh ke situ. Intinya guys, di Maret ini kamu bisa buat daftar yang menjadi kekuatanmu dan kemudian bisa kamu alihkan ke kelemahanmu atau pembatasmu, dan kemudian itu bisa mewujudkan impianmu di 6 bulan ke depan, dan itu akan membuat the wish fulfillment atau harapan menjadi kenyataan. The Ten of Pentacles ditambah Empress ini adalah simbol dari power. Kalau kamu sudah bisa mewujudkan itu, the Five of Wands ini akan hilang. Kamu mengerjakan apa yang kamu mau, yang kamu suka, sesuai dengan passionmu, jiwamu akan sehat dan membaik guys, oke? Kalau kamu merasa ini adalah readinganmu, resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan, dan tertarik untuk melihat 4 kartu nasihat ini guys, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan Hello My Soul untuk bulan Maret 2023 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah.